kali ini kami akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu perkembangan teknologi dalam agama-agama di Indonesia. Teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk cara beribadah, belajar, dan berinteraksi. Untuk membahas topik ini, telah hadir bersama kami narasumber 1 dan narasumber 2. Perkenalkan, nama saya sebagai host, Berdina Luji. Perkenalkan, nama saya Dorce Delianti Keni sebagai narasumber 1. Perkenalkan, nama saya Majid sebagai narasumber kedua. Perkenalkan, nama saya Nika Laha sebagai editor. Halo Kakak Dorce, halo Kakak Mace, apa kabar? Halo, terima kasih. Kabar saya baik dan senang bisa hadir dalam podcast kali ini. Halo semuanya, saya juga dapat senang berbagi dalam diskusi kali ini. Baik, diskusi kali ini kami akan membahas tentang topik perkembangan teknologi dalam agama-agama di Indonesia. Sebelum masuk lebih jauh, apa yang dimaksud dengan perkembangan teknologi dalam kehidupan beragama? Nah, perkembangan teknologi dalam kehidupan beragama adalah penggunaan berbagai alat dan media digital untuk mendukung aktivitas keagamaan. Misalnya, penggunaan media sosial untuk menyebarkan ajaran agama, Alkitab, aplikasi kitab suci digital, hingga siaran ibadah secara daring. Menarik sekali, bagaimana perkembangan ini terjadi di Indonesia? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama, sering perkembangan internet dan teknologi digital. Hampir semua agama memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelayanan dan pembinaan umat. Hal ini disampaikan semakin terlihat sejak pandemi COVID-19, ketika banyak kegiatan keagamaan dilakukan secara online. Baik, berikut yang akan kita bahas tentang bentuk-bentuk bermanfaat teknologi. Apa saja bentuk bermanfaat teknologi dalam agama-agama di Indonesia? Ada banyak pemanfaatannya, antara lain ada aplikasi kitab suci digital, ibadah online melalui YouTube dan juga aplikasi Zoom. Media sosial adalah media sosial sebagai sarana penyebaran pesan keagamaan. Podcast dan video rohani, pembelajaran agama-agama secara daring. Bisakah diberikan contoh nyata? Tentu, karena umat Kristen menggunakan aplikasi Alkitab digital dan siaran ibadah online. Umat Islam memanfaatkan aplikasi Al-Quran digital, jadwal salat, dan ceramah online. Umat Hindu, Buddha, Konghucu untuk mempelajarkan agama-agama serta penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Baik, berikut yang akan kita bahas tentang manfaat teknologi bagi kehidupan beragama. Apa manfaat teknologi bagi kehidupan beragama? Nah, teknologi memberikan banyak manfaat seperti memudahkan akses terhadap informasi keagamaan, membantu umat belajar agama kapan saja dan di mana saja, memperluas jangkauan pelayanan keagamaan, dan juga mempermudah komunikasi antar umat beragama, menyediakan berbagai sumber belajar yang lebih menarik. Jadi teknologi membantu umat semakin dekat dengan sumber ajaran agamanya. Benar sekali, karena dengan teknologi, kitab suci dan materi pembelajaran menjadi lebih mudah diakses oleh semua kalangan, di mana saja dan kapan saja. Dan selain itu, teknologi juga membantu menjaga hubungan antar umat selama mereka tidak dapat bertemu secara langsung. Baik,
Berikut yang akan kita bahas tentang tantangan dan dampak negatif. Di balik manfaatnya, tentu ada tantangan yang harus dihadapi. Apa saja tantangan tersebut? Um, di sini ada beberapa tantangan. Yang pertama itu penyebaran berita bohong atau hoax yang berkaitan dengan agama. Munculnya ujaran kebencian di media sosial, informasi keagamaan yang belum tentu benar. Terus ketergantungan pada teknologi sehingga mengurangi interaksi langsung. Bagaimana cara kita mengatasi tantangan tersebut? Nah, umat beragama itu perlu memiliki literasi digital yang cukup baik. Nah, informasi harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dibagikan. Selain itu, penggunaan teknologi harus tetap disertai nilai-nilai etika, ada kasih, toleransi, dan juga tanggung jawab. Baik, berikut yang akan kita bahas tentang masa depan teknologi dan agama di Indonesia. Bagaimana pandangan narasumber mengenai masa depan teknologi dalam kehidupan beragama? Baik, di sini yang saya lihat teknologi akan semakin berkembang dan semakin banyak digunakan dalam kegiatan keagamaan, misalnya penggunaan kecerdasan buatan, aplikasi pembelajaran yang lebih interaktif, dan platform digital yang mudah digunakan. Namun yang terpenting adalah teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat iman, bukan menggantikan nilai-nilai spiritual dan juga hubungan manusia dengan Tuhan. Oh, jadi teknologi harus digunakan secara bijaksana agar membawa manfaat bagi kehidupan beragama. Betul sekali, betul sekali. Baik, dari pembahasan hari ini, kita dapat memahami bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan beragama di Indonesia. Teknologi membentuk umat memperoleh interaksi, mengikuti kegiatan keagamaan, dan mempraktek komunikasi. Namun, penggunaannya harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menimbulkan dampak negatif. Terima kasih kepada narasumber 1 dan narasumber 2 atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga, semoga diskusi kali ini sangat bermanfaat. Terima kasih juga. Semoga kita semua dapat memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Baik, saya selaku sebagai host, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.